Satu kesalahan bisa dimaafkan. Tetapi ketika seseorang membangun tuduhan di atas fitnah, lalu fakta membongkarnya satu persatu, maka yang runtuh bukan hanya argumennya, melainkan juga kredibilitasnya. Dalam debat, yang diuji bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling mampu membuktikan ucapannya. Dan pada perdebatan kali ini, publik kembali menyaksikan bagaimana sebuah tuduhan ambruk oleh kitab yang dibawa sendiri oleh penuduhnya. Di ruang diskusi seperti inilah kualitas berpikir seseorang terlihat. Apakah ia datang membawa data atau hanya membawa prasangka? Apakah ia siap mengoreksi diri ketika keliru atau justru terus berpindah-pindah topik demi menutupi kesalahan sebelumnya? Perdebatan ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah klaim yang terdengar meyakinkan dapat runtuh hanya karena tidak diuji dengan ketelitian membaca konteks. Oke, Anda benci dengan Edis TV? Sayang bang, makanya mau diberesin nih. Saya mau subsidi bang, Anda bang. Sayang bang saya bang. Sayang, oke. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan? Coba Anda sampaikan sekali lagi bang. Apa yang mau Anda sampaikan bang? Yang sudah saya sampaikan itu ada ribuan isu, ribuan tema, ribuan diskusi. Di antara ribuan itu, apakah Anda setuju atau tidak? Apa saja? Contoh gak usah beribu-ribu bang. Singkatnya kerucut Saya aja, kasih satu Bang. contoh. Ya, Baik, ya. ku beri satu contoh. Ku beri satu contoh. Hanya Muhammadlah Nabi yang membolehkan atau menyuruh minum air kencing hewan. Betul atau salah? Betul atau salah? Hanya Paulus yang membolehkan makan kotoran sendiri dan kencing sendiri. Boleh gak itu? Tuh kan. Anda ditanya apa? Pasti kayak begini. Pasti orang ini selalu begini. Coba dengar dulu, dengar saya ya, dengar saya. Anda ini selalu bertanya terus, tetapi jika dimelorin Anda bingung. Makanya saya sayang sama Anda. Baik, sayang sebelum saya Anda balikan kepada saya, nanti saya akan jawab itu. Makanya Anda jawab dulu, betulkah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan adalah Muhammad? Tuh. Betul. Lalu apa yang Anda mau luruskan? Sementara Anda membenarkan argumen-argumen saya. Nah, coba kamu balik tadi, kamu balikan. Sebentar, tenang. Bang, gini bang, saya ini moderator, biarlah saya yang mengatur. Percayalah, nanti Anda kebagian nanti ya. Tadi Anda ngomong begini. Paulus mengajarkan minum kotoran, minum air kencing. Buka ayatnya, silakan. Baik bang. Mau dibuka bang? Saya sangat tidak sabar menantikannya. Silakan. Ini saya ambil bang. Kan sudah saya bilang, orang-orang yang benci sama saya itu pasti termasuk ketiga golongan ini, udah saya bilang. Para kadrun yang ngomongnya isinya fitnah. Masa Paulus difitnah katanya menyuruh minum kotoran? Astaga. Silakan. Kita tunggu. Guys, kencengin dulu tab-tab layarnya ini, guys. Love orange, love orange, love orange. Ini loh. Cuma nonton-nonton saja mereka ini. Ya, silakan. Silakan. Mute. Oke. Apanya? Di mute? Nggak ada di mute kok. Silakan. Silakan. Bacakan. Jangan kau bisukan, kau sendiri yang bisukan. Saya kau fitnah. Jangan kau bisukan dirimu. Kau sendiri yang bisukan nih, pura-pura ini, pura-pura. Kau yang membisukan dirimu, tangan saya di sini. Kenapa kau bisukan sendiri?
Tuh. Tangan saya di sini bagaimana membisukan? Bilang moderator. Bilang Nggak ada moderator moderator jangan di bisukan, udah jangan banyak alasan. Tidak ada Ya moderator sudah, di sini. dengarkan. Ya sudah, dengarkan. Dengarkan. Udah nih, jangan di-mute lagi. Nih, berkata pada mereka, apakah Tuanku mengutus aku mengucapkan perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepada Siapa yang bicara di situ? juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan kotorannya sendiri dan meminum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu. Di sini tertulis di 2 Raja-Raja 18:27. Lalu Sejak kapan Paulus menulis 2 Raja-Raja? Yesaya. Tetapi juru minuman agung Satu-satu. Tenang. Begini. Betul, Yesaya yang menyuruh minum kencing sendiri. Oke, Coba buka sendiri, betul. Coba buka kitabnya. Yesaya berapa? Yesaya 36 nomor 12. Oke, pertanyaan saya, tenang. Tadi Anda mengatakan bahwa Paulus menyuruh orang minum air kencing dan makan kotoran. Betul? Betul atau tidak? Yesaya. Saya ralat. Tadi kau bilang Paulus. Saya ralat. Oke. Udah. Baik. Saya ralat. Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman Jadi agung. coba sekarang kau minta maaf dulu. Sebentar, kau minta maaf dulu. Saya telah minta maaf. Saya salah ucap. Anda juga harus ngomong. Saya mohon maaf ditulis. Saya mengucapkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan. Ya, sekarang tampilkan. Tenang dulu, gini. Kalau bicara Anda ngomong, saya ngomong, itu nggak ada yang didengar nanti gini. Saya akan mengatakan bahwa satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan itu adalah Muhammad, dan engkau mengiyakannya. Bagaimana saya harus meminta maaf kepada sesuatu yang engkau iyakan? Lalu kau membalikkan, tenang. Lalu kau balikkan kepada saya, Paulus mengajarkan minum air kencing dan makan kotoran. Ternyata kau buka kitab Yesaya. Pak, ketika kitab Yesaya ditulis, Paulus belum lahir. Nah, ini namanya kamu melakukan fitnah terhadap Rasul Paulus. Baik. Yesaya nabi bukan? Oke, sekarang Anda bergeser kepada Nabi Yesaya. Apakah Nabi Yesaya memerintahkan untuk makan? Tetapi juru minuman agung berkata, tenang, saya lagi ngomong. Apakah Yesaya memerintahkan untuk minum air kencing dan makan tahi? Saya baca, tetapi aku minum. Saya tanya dulu, apakah Yesaya, tenang. Ini kan fokusnya itu kan Nabi memerintah minum air kencing hewan. Satu-satunya itu cuma Muhammad. Makanya saya tanya sama kamu. Pernahkah Yesaya memerintahkan untuk meminum air kencing dan memakan tahi? Apakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini kepada Tuanmu dan kepada ucapan siapa itu? Bukan. Ucapan siapa? Di sini yang nulis siapa? Di sini siapa yang tulis? Yesaya, betul? Pertanyaan saya, siapa yang mengucapkan? Bukankah aku juga diutus kepada orang-orang yang berdiri di balik tembok? Siapa yang ngomong di situ dalam tulisan itu? Bukankah juga kepada rakyat yang ada di tembok-tembok kota itu, mereka yang bersama yang ngomong itu siapa? Yang makan kotoran mereka sendiri dan minum air kencing mereka sendiri. Yang ngomong itu siapa? Yang menulis siapa? Yang menulis siapa yang tertulis kitab ini? Kamu ngomong, saya ngomong, kamu di bawah saja. Baik, kamu tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Makanya teman-teman, kalian harus tahu yang saya hadapi itu, 1, kadrun, botolnya setengah mati. 2, kaum patung, botol juga. Nah, kalau kaum iri hati ini agak sedikit berbeda. Kalau ini yang nomor 3 ini agak berbeda. Biar kalian tahu. Jadi yang tertulis dalam kitab Raja-Raja maupun dalam kitab Yesaya tersebut, itu adalah bagaimana juru minuman agung yang diutus untuk mengejek orang-orang Israel. Dengan berkata, adakah aku diutus hanya berbicara kepada engkau saja? Bukankah aku juga diutus untuk berbicara kepada kaum yang berdiri di belakang tembok?
yang memakan kotorannya dan meminum air kencingnya. Kata-kata itu adalah kata-kata ejekan. Bukan kata perintah bahwa di situ Paulus atau Nabi Yesaya memerintahkan supaya minum air kencing. Di mana otakmu, Bro? Memang sulit berbicara dengan kadu. Gimana sih? Saya kasih contoh. Ada orang menyerang atau mengepung kota Jakarta. Dikepung oleh jutaan pasukan. Sehingga penduduk Jakarta tidak bisa bergerak. Bayangkan, dalam 3 bulan, habis gak stok makanan? Habis. Ketika stok makanan habis, diutuslah satu utusan pengepung datang kepada raja, gubernur, penguasa kota Jakarta. Lalu dia mengejek, raja, bukan kepadamu saja aku berbicara, tetapi juga kepada orang-orang yang berdiri di dalam. Tuh, misalnya Jakarta di anu tembok. Dulu kan kota-kota zaman dulu kan dikelilingi tembok. Lalu diejek, mereka udah kelaparan kan karena nggak makan. 3 bulan udah kita kepung. Nah, makanya dilontarkan kata-kata ejekan. Nah, sekarang rakyatmu sudah meminum kencing dan memakan ee-nya. Kalimat itu adalah kalimat ejekan, bukan kalimat perintah. Kadrun botol. Gimana? Kayak teman-teman ya, yang saya hadapi itu adalah kaum-kaum botol. Ya, kaum kadrun dan kaum botol. Itulah yang saya hadapi. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada saudara Denny Lansa. Ya, silakan Denny Lansa. Ya, silakan Denny Lansa. Nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke. Silakan. Selamat malam, Edis. Bang, Saya pakai baju dulu ya. Ya, begitu loh, Bang. Abang hidupin kipas kah di sana? Gimana? Anda ngidupin kipas kah di sana? Oleh Kipas yang angin. sudah saya matiin. Iya, karena kalau ada Udah saya kipas matiin. angin, ya, enggak saya kasih tahu karena tiap hari saya kasih tahu gini. Kalau misalnya Anda nelpon orang dan HP-nya itu kena kipas, suaranya begini nih. Jadi saya harus mendidik orang tiap hari, saya kasih tahu itu tiap hari. Tapi masih saja ada orang-orang seperti Anda itu masih ada. Terus Pak, terus. Jadi kita harus bersabar teman-teman, harus bersabar. Oke, coba saya mau tanya kepada Anda sebelum kita lanjut pembicaraan. Apakah Anda benci dengan acara Edis TV? Saya benci. Benci. Saya mau tanya dulu, Anda agamanya apa? Muslim. Pantesan. Ternyata no. Silakan. Kenapa Anda benci? Jawab. Silakan. Oke, yang saya udah baca ya. Tema kamu tuh ada 3. Saya salah satunya bukan sering, kadang mengikuti Anda di komal Anda gitu loh. Sebagai seorang Muslim, kadang-kadang saya juga tidak suka dengan cara narasi Anda gitu loh. Iya, sebabnya apa begitu? Supaya kita cepat karena banyak orang mau naik begini. Kasihan yang ngantri lama. Penyebabnya itu apa sehingga Anda benci? Ya kadang-kadang Anda suka menghina Nabi kami, menghujat Nabi kami. Astaga. Dengarkan saya. Coba sebutkan satu ucapan saya terhadap Muhammad yang merupakan fitnah. Kalau ada, saya lompat dari Monas.
Tidak perlu. Jangan cerita. Tunjukkan satu fitnah saya kepada Muhammad. Tunjuk satu. Ya, Anda sendiri mengatakan Nabi Muhammad adalah pedofil. Tunjukkan videonya bahwa saya berkata begitu. Silakan. Loh, kalau Anda nyuruh saya menunjukkan videonya, itu hal yang mustahil. Iya, karena Anda memfitnah saya. Dengarkan saya. Bukan, saya tidak memfitnah Anda, tapi kenyataan. Dengar. Ya, Tidak pernah saya mengatakan Muhammad pedofil. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kalau ada videonya, tunjuk ke sini, saya lompat dari Monas. Saya nggak pernah ngomong gitu. Yang saya katakan adalah satu-satunya nabi yang menggauli, bersetubuh, menikah dengan anak umur 6 atau 7 tahun dan bersetubuh dengan dia pada waktu berumur 9 tahun, satu-satunya nabi yang berbuat demikian adalah Muhammad. Coba dibantah itu. Oke, saya tanggapi. Silakan. Bukan, sebentar. Apakah Anda mau membantahnya? Iya, saya membantah. Silakan. Artinya begini, Edis. Yang sebagaimana saya katakan kan, bahwa kadang saya suka mengikuti bantahannya. Kok kadang saya suka mengikuti? Saya bilang pokoknya kan namanya kadrun, pasti otaknya itu agak-agak tumpul. Coba jelaskan sama saya. Bantahannya di mana? Bantahannya. Kan tadi saya sudah katakan kan. Kamu dengar nggak ucapan saya yang pertama? Bantahannya. Nah iya, saya bilang nabi kami tidak pedofil. Karena Anda merasa posisi apakah dia menikahi anak umur 6 tahun dan menggaulinya atau berumah tangga dengan dia ketika anak tersebut berumur 9 tahun? Ada enggak? Jadi pertanyaan balik ke kamu. Baik, kita tunjukkan. Ada enggak katanya? Baik, tenang, sabar. Saya akan tunjukkan dalilnya. Oke, mudah-mudahan masih ada di layar saya, teman-teman ya. Coba mungkin ini. Ah ya, betul. Anda bisa melihat itu? Yang di layar saya itu? Coba Anda baca, saya nggak pakai kacamata. Baik, karena Anda tidak bisa melihat, makanya Anda tidak tahu. Baik. Saya coba bacakan ya, ini ya, tulisan ini. Saya coba bacakan, teman-teman bisa perbesar ya. Saya bacakan. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, itu tertulis di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2547. Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda telah bersamaku. Bersamaku itu artinya berumah tangga. Ketika umurku 9 tahun. Apakah kamu mau mengatakan bahwa saya memfitnah? Apa? Itu ada kata gaul nggak? Menggauli, bersetubuh. Menggauli itu bahasa-bahasa yang tidak pantas. Makanya dikatakan berumah tangga. Kalau kamu katakan menggauli itu adalah kata-kata yang tidak pantas. Kita kasih kata menggauli. Baik, bentar. Kita kasih hadis yang bunyinya menggauli. Dia mau yang menggauli ya. Oke. Sulit ini saudara-saudara. Baik. Kita bukakan hadisnya yang diterjemahkan menggauli. Coba teman-teman bisa bantu saya? Bisa bantu saya? Bentar ya. Sebentar. Nanti udah kita kasih 7 pun mereka akan ngeles. Sungguh Anda ini berada di dalam kenekatan yang nyata. Baik. Oke, kita tampilkan hadisnya. Anda bisa membaca? Cukup Anda membaca aja. Oke, saya bacakan ya. Nih, ini hadisnya, perhatikan. Aduh, nggak bisa diperbesar nih.
Bab menikahi anak perempuan berusia 9 tahun. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan menggauliku. Saya ulangi satu kali lagi. Gu ugu el ili ukuku menggauliku. Bah, bisa. Menggauliku ketika aku berusia 9 tahun dan aku biasa bermain boneka. Coba, apakah Anda mau mengatakan bahwa seorang Edis TV memfitnah? Ya, Anda menfitnah. Astaga! Namanya Kadrun memang begini, teman-teman, sulit diajak ngobrol. Yang saya baca tadi barusan apa? Apakah Aisyah memfitnah Rasul? Anda kurang begitu memahami Astaga. perjalanan sejarah. Mulai muncul. Berat, saudara-saudara, berat. Apa itu? Edis, Yang barusan saya baca tadi itu Anda dengar tidak? Edis, kamu itu pengecut. Kan nggak nyambung kan? Sudah saya bilang teman-teman. Ketika kita berdebat dengan 3 kelompok ini, sekalipun kita benar, sekalipun kita tunjuk itu matahari tuh di langit itu, dia katakan sesungguhnya engkau seorang pendusta, engkau pembohong. Saya cuma mau bilang begini, janganlah kebencianmu kepada acara channel Edis TV ini membuat engkau menjadi buta, membuat engkau tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang kutunjukkan itu tertulis di dalam hadis-hadis Islam sendiri. Kok Anda mengatakan saya memfitnah? Mandi dulu daripada Anda bikin malu orang Islam sini. Ya, mandi dulu sana. Ya, malah makan ya. Apa yang menarik dari perdebatan tadi bukan semata-mata soal perbedaan agama, melainkan soal standar berpikir. Edi Silaban TV memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat spesifik. Ia mengatakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dalam riwayat Islam dikaitkan dengan anjuran meminum air kencing hewan. Alih-alih membantah pernyataan itu secara langsung, lawan debat justru mencoba melakukan teknik yang sering muncul dalam diskusi, mirroring argument. Ia berusaha mengatakan bahwa di Alkitab juga ada tokoh yang mengajarkan memakan kotoran dan meminum air kencing sendiri. Masalahnya, ketika sebuah tuduhan diajukan, beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Maka, Edis meminta satu hal yang sangat sederhana, tunjukkan ayatnya. Di titik inilah kelemahan argumen mulai terlihat. Awalnya lawan debat menyebut nama Paulus. Setelah diminta buka ayat, ternyata ayat yang dibacakan sama sekali bukan tulisan Paulus. Ia justru membuka kitab Yesaya dan kitab 2 Raja-Raja. Kesalahan ini bukan kesalahan kecil. Paulus hidup berabad-abad setelah Yesaya. Jika seseorang menuduh Paulus mengajarkan sesuatu tetapi ternyata ayat yang dibaca berasal dari kitab yang ditulis jauh sebelum Paulus lahir, maka tuduhan tersebut otomatis gugur. Dan yang menarik, setelah kesalahan itu terbongkar, ia sendiri akhirnya mengakui salah ucap dan meminta maaf. Artinya apa? Artinya tuduhan pertama telah runtuh. Namun, perdebatan tidak berhenti di situ. Masalah berikutnya justru lebih mendasar lagi. Walaupun kemudian ia menggeser tuduhan dari Paulus kepada Yesaya, ternyata isi ayat yang dibacanya tetap tidak mendukung tuduhannya. Mengapa? Karena ia gagal membedakan antara narasi, kutipan dialog, dan perintah. Ini adalah kesalahan membaca yang sangat fatal. Dalam Yesaya 36 ayat 12 maupun 2 Raja-Raja 28 ayat 27, yang sedang berbicara bukan Nabi Yesaya yang sedang memberikan perintah agama. Yang berbicara adalah Rahsyakeh, utusan Raja Asyur. Ia sedang mengejek penduduk Yerusalem yang sedang dikepung. Kalimat itu merupakan bentuk penghinaan terhadap kondisi kelaparan ekstrim, bukan perintah, bukan anjuran, bukan hukum agama, dan bukan pula ajaran Nabi Yesaya. Dengan penjelasan konteks tersebut, sebenarnya tuduhan kedua juga selesai. Tetapi diskusi kemudian bergeser ke isu lain.
Lawan debat berikutnya menuduh bahwa Edi sering menghina Muhammad. Menariknya, ketika diminta menunjukkan satu video yang berisi fitnah tersebut, ia tidak mampu menunjukkannya. Disinilah terlihat pentingnya membedakan antara kritik berdasarkan sumber dengan fitnah. Edis menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan sesuatu tanpa merujuk kepada literatur Islam sendiri. Ia lalu mengangkat persoalan usia Aisyah ketika dinikahi Muhammad. Ketika lawan debat menyebut itu sebagai fitnah, Edis meminta agar hadis dibuka, dan yang dibacakan berasal dari riwayat yang memang dikenal luas dalam literatur hadis. Artinya, yang sedang diperdebatkan bukan apakah riwayat itu ada atau tidak, melainkan bagaimana riwayat tersebut dipahami. Dalam kondisi seperti ini, menyebut orang memfitnah menjadi sulit dipertahankan apabila yang dikutip memang berasal dari sumber primer yang diakui oleh pihak yang bersangkutan. Tentu saja, pembahasan mengenai usia Aisyah merupakan topik yang telah lama diperdebatkan oleh para ulama dan sejarawan. Ada yang menerima riwayat tersebut secara literal, ada pula yang mencoba memberikan penafsiran historis yang berbeda. Namun, apabila seseorang mengutip sebuah riwayat yang memang terdapat dalam kitab hadis yang diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka yang seharusnya diperdebatkan adalah penafsirannya, bukan langsung menuduh bahwa kutipan itu adalah fitnah. Disinilah letak pelajaran penting dari keseluruhan debat tadi. Perdebatan yang sehat bukan dibangun di atas emosi, melainkan di atas kemampuan membaca teks secara utuh, memahami konteks sejarah, dan membedakan antara deskripsi suatu peristiwa dengan sebuah perintah normatif. Kesalahan menyebut Paulus lalu beralih ke Yesaya, kemudian gagal membedakan ucapan tokoh dengan ajaran kitab, menunjukkan betapa pentingnya ketelitian sebelum melempar tuduhan. Sebaliknya, ketika sebuah klaim didukung dengan rajukan yang memang terdapat dalam sumber yang dipakai sebagai dasar diskusi, maka respons yang lebih produktif adalah membahas makna dan konteksnya, bukan sekedar memberi label fitnah. Perdebatan tadi akhirnya mengajarkan satu hal yang sangat sederhana namun sering dilupakan. Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, melainkan oleh siapa yang paling mampu mempertanggungjawabkan ucapannya. Ketika sebuah tuduhan diuji dengan data, ketika sebuah ayat dibaca dalam konteksnya, dan ketika sebuah klaim dibandingkan dengan sumber aslinya, maka publik dapat menilai sendiri mana argumen yang kokoh dan mana yang sekedar retorika. Karena itu, sebelum menuduh seseorang berbohong atau memfitnah, pastikan terlebih dahulu bahwa tuduhan tersebut berdiri di atas pembacaan yang benar, bukan pada asumsi atau kutipan yang terlepas dari konteks. Perdebatan yang berkualitas tidak membutuhkan teriakan, melainkan ketelitian. Dan pada akhirnya, fakta akan selalu memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh opini. Fakta dapat diuji, sedangkan prasangka hanya dapat diulang.